Siap Son. Nah ini pertanyaan saya ke yang selanjutnya nih Bang Apa Adik tuh? nih kan. Emang skill menulis tuh masih butuh apa enggak sih sebenarnya? Oh iya Kan dong. udah ada ChatGPT, apa AI. AI segala macam semakin advance ya kan. Menulis itu adalah skill dasar yang semua orang harus punya, apapun profesinya. Lo bayangin nih, ada satu editor yang udah sering menang Piala Citra bikin pelatihan di salah satu stasiun TV. Hari pertama pelatihannya dia minta semua editor video matiin komputer ya. Terus pada bingung. Lah, gue kan ikut kelas pelatihan editing. Kok gue disuruh matiin komputer? Disuruh ngeluarin kertas, terus disuruh bikin cerita. Lah, gue kan mau ngedit bukan mau nulis. Terus kata si editor menang Piala Citra ini bilang, editing itu adalah bercerita dan semua muara cerita adalah menulis. Nah ini kan storytelling nih kita dari tadi. Kita bercerita, lo cerita sesuatu, gue cerita sesuatu, terus lo nanggepin lo apa. Kalau kita nggak biasa nulis, kita pasti tergagap dalam bercerita. Tergagap tuh artinya struktur kalimat, lo ngomong gimana cara bicaranya gitu. Contoh paling gampang ya. Contoh paling gampang ya. Ini SPOK-nya dia nih. Contoh paling gampang untuk ini gue sharing aja. Contoh paling gampang adalah kalau mau gampang ngebangun imajinasi di kepala pendengar adalah lo bikinnya dengan kalimat aktif pak, bukan kalimat pasif. Nah kebiasaan orang kita kadang kalau kita cerita itu dalam struktur kalimat pasif. Contoh ya, oh iya nih coklat itu dimakan gua kemarin, makanya gua kenyang. Nah itu pasif. Tapi kalau gua cerita gua makan coklat kemarin, gua makan coklat, gua ada guanya, melakukan kegiatan makan, objeknya coklat. Tapi kalau iya tuh coklat itu dimakan gua, nah itu imajinasi pendengar sama pembaca udah kebalik-balik duluan. Coklat itu objeknya dulu dimakan sama gua. Jadi kita selalu cerita dengan kalimat aktif biar lebih gampang ngebangun imajinasi. Ini baik tertulis maupun cerita ya? Iya, karena itu lebih gampang membangun imajinasi pendengar atau pembacanya. Anak gua selalu nurut ketika dikasih tahu dia pernah minta coklat, bukan coklat pernah diminta sama dia. Which is sering orang kayak gitu. Orang sering kayak gitu. Itu yang paling sederhana. Itu contoh dari ilmu menulis yang dipraktekkan dalam storytelling juga storytelling yang begini gitu. Oh iya. Berarti penting juga untuk bisa menulis gitu ya. Karena emang belakangan ini udah banyak orang yang mengandalkan ChatGPT misalnya untuk nulis sih Bang sih. Iya. Udah banyak banget gitu. Apalagi di kuliah apa yang masih sekolah segala macam gitu kan. Tapi katanya itu bisa ngilangin judgement kita tentang tulisan mana yang bagus, tulisan mana yang jelek katanya gitu. Gue nggak paham karena gue nggak pakai ChatGPT. Nggak pernah pakai Bang ya? Gue nggak pernah pakai. Gue nggak tahu itu cara pakainya gimana. Gue nggak tahu aplikasi pakainya pakai apa. Gue nggak paham 100% soal ChatGPT. Oh iya. Semua orang ngomongin itu. Gue kemarin ketemu Ferry Irwandi, dia juga bicara, dia sering ngobrol sama ChatGPT. Gue jadi nanya, kita downloadnya di mana apa segala macem. Makanya gue kesel banget. Gue lagi ada project di Munjelita. Ada buku, ada lagu-lagunya. Gue bikin lagu itu sampai malam. Gue belajar kelas songwriting, gue belajar cara nulis lagu dan lain-lain.